Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mas, untuk kali ini saya yang jadi host yang baru. Oh, Anda jadi host? Iya, Anda kan udah 2 kali. Oh iya. 3 kali malah 3 Siap. episode. Siap, mohon maaf, Oke. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk semua teman pajak yang di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lukman. Jadi saya pelaksana di KP2 KP Muntok. Kurang lebih saya udah 4 tahun di sini mas. Sudah 4 tahun ya? Iya, udah 4 tahun di sini. Jadi 3,5 tahunnya di Pangkal Pinang, setengah tahun kurang lah baru di Muntok. Oh, berarti ya baru 6 bulan dong di mentoknya, Iya, bukan baru sudah 4 jalan tahun. 6 bulan. Oh iya, sudah. Oke. Oke, di episode kali ini kan kemarin Mas Juno udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Ika ya. Iya. Oke, untuk kali ini mungkin gantian saya yang ngajak ngobrol Mas Juno. Oh gitu ya? Soalnya kan untuk akhir-akhir ini kan saya sering banget tuh dapat pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang bingung, gundah-gulana, galau gitu. Soal SPT, Mas. Jadi banyak banget wajib pajak tuh yang bingung. Kan saya udah ngitung penghasilan saya tuh. Iya. Udah saya store juga. Masa sih harus lapor SPT? Apalagi kan untuk lapor SPT ada yang bilang untuk jangka waktu yang misal orang pribadi nih 3 bulan dari bulan Januari kan terlalu cepet gitu kan. Apalagi dari kesibukan sekarang yang kita nggak bisa datang ke kantor pajak, mungkin dibatasin PSBB. Benar. Kayak mungkin kenapa sih mas kita harus lapor SPT tuh? Oke, baik. Terima kasih Mas Toha nih ya. Jujur sih saya merasa canggung ya duduk di sini jadi narasumber. Oh nggak apa-apa mas. Biasanya so asik gitu kan jadi host, sekarang jadi narasumber gitu. Jadi saya harus sedikit menjaga image saya. Oke. Jadi pertanyaan tadi terkait Mas Toha tadi adalah kenapa sih kita masih harus lapor SPT? Padahal udah bayar ya, udah pada Iya, bayar udah pajak, bayar. pajaknya udah dipungut atau udah ditanggung, tapi tetap harus lapor SPT tahunan gitu. Kenapa gitu kan? Jadi Ya kan kan? kesannya kayak DJP nggak percaya saya udah bayar nih. Oh iya, bisa Kayak jadi nggak percaya. dipertanyakan banget Oke. saya gitu. Nah, baik Mas. Jadi terkait pelaporan SPT tahunan, itu Iya. kita harus melihat dulu nih. Pasti setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT tahunan ya. Jadi ini Ya, udah jelas wajib. ya. Kalau kawan pajak, baik itu orang pribadi atau badan hukum Oke. dan memiliki NPWP, itu memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, benar. Itu tertera juga di undang-undang. Tertera di undang-undang ya. Nah, kalau sudah lapor SPT tahunan itu, kenapa itu kalau sudah bayar pajak nih Mas, dan kita harus lapor, itu tuh penting Mas. Kenapa? Karena sebenarnya lapor SPT tahunan itu sangat menentukan nih, sangat menentukan masa depan negara gitu. Nggak cuma menentukan masa depan kita, tapi masa depan negara. Benar. Kalau kita lirik di undang-undang juga, tepatnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di Undang-Undang KUP itu, Apa itu mas? ya di pasal 1 nih Mas, kita lihat aja di pasal 1 di pengertian dari SPT itu apa. Nah, SPT itu adalah singkatan dari surat pemberitahuan, Ya, salah pemberitahuan. yang mana dari SPT ini berisi beberapa unsur nih Mas. Unsur terkait pajak yang dibayarkan atau pajak yang terutang gitu kan. Terus juga ada objek pajak dan bukan objek pajak. Ya, kedua. Lalu juga ada tanggungan Tahu. tanggungan dari mungkin anak atau istri, keluarga gitu kan. Dan juga ada daftar harta dan kewajiban. Oke, harta dan kewajiban Nah, juga ya berarti benar mas, ya? banget, iya ada juga gitu. Jadi meskipun nih ya Mas Toha udah bayar pajak atau wajib pajak udah bayar pajak, tapi apakah saat membayar pajak itu juga ada ngomongin tentang harta, ngomongin tentang kewajiban ke bank atau ke kantor pos gitu buat bayarnya? Saya rasa sih belum. Enggak, Jadi kan belum kita ada kan? Nyetor aja kan. Nyetor aja, Nggak tinggal ada bayar aja, atau mungkin udah dipungut oleh bendahara gitu kan? Kan nggak mungkin juga kita bayar ke bank harta saya segini. Nah, juga nggak mungkin kan? Nah, itu tadi. Makanya kita juga harus melaporkan SPT tahunan. Karena dalam SPT tahunan tersebut, ada unsur-unsur penting gitu yang bisa menjadi acuan kita untuk mengapa kita dikenakan pajak. Dan untuk pegawai pajak sendiri itu digunakan untuk pengawasan Mas. Karena SPT tahun, karena kita sendiri nih ya, kita sendiri kan udah dipotong pajak atau dipungut berdasarkan self-assessment ya. Ya, self assessment. Jadi kita menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan SPT tahunan. Iya, benar. Kita ini kawan pajak sebenarnya kita diberikan kepercayaan nih oleh negara gitu kan untuk menghitung sendiri. Menghitung berapa sih pajaknya kita itu atau membayar, menyetorkan sendiri dan melaporkan SPT tahunan. Oke. Jadi kita udah diberikan kepercayaan nih dari negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita berdasarkan
keadaan nyata kita sendiri gitu. Karena kan kita yang lebih tahu nih, saya yang lebih tahu nih tentang keadaan nyata saya kayak gini nih, harta saya segini, penghasilan saya segini gitu kan. Kalau dulu coba Mas, kalau zaman-zaman jahiliyah mungkin ya, zaman-zaman jahiliyah coba. Pasti yang menentukan pajak siapa? Kita official Assessment ya namanya kan. Jadi pegawai pajak yang menentukan berapa sih pajak Anda gitu. Padahal kan kita tidak tahu secara nyata gitu kan. Benar, Mas. Berapa sebenarnya keadaan ekonomi para masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki NPWP kayak gitu. Oke, mungkin jadi tadi untuk pengertian SPT tahunan itu apa, tujuannya apa udah dijelaskan oleh Mas Juno. Mungkin tadi saya mau ngambil poin untuk yang harta sama hutang, Mas. Oke, harta dan utang, kenapa tuh? Jadi semisal kalau ada nih kita misal karyawan baru, kita baru pengangkatan, misal baru diterima di perusahaan, kan gajinya mungkin kisaran 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta, oke. Terus tiba-tiba laporan SPT-nya kita melaporkan harta misal ada Ferrari, mobil Ferrari itu, mobil sport malah mungkin. Oke. Lamborghini Aventador. Di daftar hutangnya mungkin dikosongin atau mungkin daftar hutangnya bisa 1M. Itu bisa jadi data pemicu nggak, Mas? Jadi misal dari DJP kita mempertanyakan, loh ini kok penghasilannya segini tapi hartanya sebejibun gini, itu bisa nggak, Mas, kayak kita? Pertanyaan bagus banget nih, Mas. Kalau seandainya kita penghasilannya cuma 5 sampai 10 juta ya, tapi ternyata harta kita ada banyak, harta ada sampai mobil-mobil mewah kayak gitu ya. Kan nggak masuk akal tuh kalau seandainya dilaporkan SPT tahunan. Nah, maka dari itu Mas, untuk pelaporan SPT tahunan ini dibutuhkan informasi yang benar. Jadi informasi yang benar itu adalah informasi yang benar baik itu secara perhitungan kita yang mana itu berdasarkan dari perundang-undangan, benar berdasarkan perundang-undangan. Iya, benar. Lalu juga lengkap. Lengkap itu terkait kelengkapan formal. Mungkin data-data pendukung, dan informasi yang jelas gitu kan. Lengkap itu juga termasuk seumpama ini Mas, data pendukungnya di SPT tahunan itu ada semacam bukti potong kalau Mas sebagai karyawan atau pegawai kayak gitu kan, atau sebagai badan hukum mungkin pembukuan. Jadi harus ada laporan keuangan dan lain-lain. Jadi lengkap. Terus juga harus jelas nih Mas. Jelas itu seumpama nih ternyata ada Lamborghini nih di SPT-nya kan. Tapi dia nggak ngomongin kalau Lamborghini-nya mungkin kredit gitu kan, bisa jadi kan? Iya, bisa jadi. Lamborghini kredit atau nggak jelas nih data terkait harta yang dimiliki itu dari mana gitu kan, dan lain-lain. Jadi harus lengkap, harus benar, lengkap dan jelas gitu. Itu jadi kalau unsur laporan SPT tahunan harus menyangkut informasi tersebut gitu Mas. Jadi kalau misal nih ada tetangga yang mempertanyakan, loh dia kayak hobinya rebahan mulu, pegawai mungkin kerjanya di perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak terlalu terkenal lah, tapi kok bisa beli Ferrari, mungkin bisa kadang ada yang curiga nih babi ngepet nih mungkin, atau mungkin dia judi, kan bisa jadi trading. Trading. Jadi kalau penghasilan lain-lain kan berarti otomatis harus kita laporkan juga dong. Wajib banget dilaporkan kawan pajak. Tadi saya tuh mengutip juga untuk yang demi masa depan bangsa. Jadi kalau secara gak langsung kan berarti kita lapor untuk masa depan bangsa bisa jadi acuan kalau misal bapak-bapak yang punya anak perempuan. Bapak-bapak punya anak perempuan, Iya. kenapa tuh? Buat mas-mas yang jomblo kalau misal mau dapat image yang bagus nih buat bapak-bapak. Calon mertua. Jadi tinggal tunjukin aja SPT-nya. Jadi kita selain bertanggung jawab sama negara, kita bertanggung jawab sama anak orang. Oke. Bener nggak, Mas? Iya bener banget. Jadi kalau seandainya bapak mertua nih nanyain seberapa kuat Anda gitu kan. Nah, itu si calon apa sih namanya, calon anak cowoknya? Calon menantunya itu bisa ngomong nih Pak, SPT saya ini berisi harta bejibun. Tapi kewajiban utangnya nggak ada sama sekali gitu kan. Nah, bisa jadi pacuan itu juga. Jadi menentukan masa depan pribadi juga ternyata itu Mas. Iya, masa depan pribadi. Masa depan pribadi. Oke, tadi saya ada kutipan juga tadi Masnya kalau yang laporan keuangan sama neraca itu untuk SPT yang kita notabene orang pribadi. Kan orang pribadi itu ada yang 1770 yang untuk pesawat, sama yang S sama SS untuk yang karyawan. Itu perlu kita buat laporan keuangan sama neraca nggak Mas? Oke, kalau untuk orang pribadi ya Mas ya, jadi ada formulir SPT, namanya ini kawan pajak. Jadi formulir SPT untuk orang pribadi itu disediakan ada tiga formulirnya. Jadi ada bisa jadi 1770S,
1770 SS dan 1770 polos atau kosong gitu. Iya, yang pokok. Kalau 1770S itu digunakan untuk orang pribadi, karyawan ataupun pegawai yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Lebih dari 60. Iya. Sedangkan syarat kelengkapannya itu adalah harus ada bukti potongnya. Bukti potong itu tadi. Bukti potong 1770. Jadi nggak perlu Bukti potong 1721. 1721. Baik itu A1 untuk pegawai swasta ataupun A2 untuk PNS atau ASN, TNI, Polri. Kalau seandainya di bawah 60 juta, Mas, jadi pakainya formulir yang 1770 SS, sangat sederhana. Sangat sederhana ya. Jadi nggak perlu ada kelengkapan yang lain gitu di dalam situ. Cuman data-data di situ harus benar, lengkap dan jelas tadi tuh. Iya. Di dalam formulirnya harus disampaikan berapa sih hartanya, berapa sih utangnya kayak gitu. Dan yang terakhir ada yang 1770 polos. Itu seandainya beliau apabila usaha. Nah, kalau usaha ya tergantung nih, Mas, pekerjaan bebas atau usaha UMKM. Mungkin kalau UMKM ya butuh data-data terkait peredaran bruto omset setahunnya gitu kan. Atau bukti setornya yang sudah dibayarkan tiap bulannya itu gitu. Oh, jadi yang kita bayar buat bulan itu nanti dilaporkan di SPT itu tahun. tadi. Iya, di Oke. SPT. Kalau usahawan UMKM. Oke, jadi mungkin sekilas dari jawaban dari Mas Juno ini mungkin bisa menjawab apa sih rasa penasaran para wajib pajak yang lagi galau, misal kok saya tuh harus lapor. Iya nah, dong. Nanti udah dijawab sama Mas Juno. Mungkin untuk bener episode banget. keempat ya Mas ya. Iya, ini episode keempat. Episode keempat ini perihal SPT tahunan. Mengapa sih kita harus lapor SPT tahunan? Mungkin bisa saya cukupkan dulu. Mungkin ada tambahan Mas Juno? Ada juga nih, Mas, tambahan sedikit tambahan ya nih sebelum menutup Iya. ini. Jadi kawan pajak juga patut diketahui juga kalau seandainya ini telat nih, Mas, lapor SPT Iya, tahunannya kalau telat. atau tidak lapor sama sekali nih. Makanya kan seharusnya kalau kita udah dapat bukti potong atau tahun pajak itu sudah selesai, jadi harus kita segera laporin nih. Semua kalau orang pribadi itu kan pelapor SPT tahunan itu maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, ya kan? Mungkin 31 Maret. 31 Maret. Ya, Kalau badan hukum adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir. di April Jadi ini. April, akhir April. Nah, kalau seandainya nih kawan pajak menunda-nunda kan harusnya kan kalau lapor SPT ya kalau bisa hari ini kenapa harus nanti kan? Iya, Kalau benar. bisa udah dapat bukti potong kenapa nggak harus dilaporin? Benar. Udah ada laporan keuangannya kenapa nggak dilaporin kalau tahun pajaknya sudah berakhir kan? Jadi itu nanti akan ada denda nih, Mas. Oke, berapa? Nah. Dendanya berapa Mas? Denda nih. Jadi kawan pajak jangan sampai kena denda nih atau surat cinta dari kita kan Iya, dapat surat surat tagihan teguran. pajak nih. Dendanya itu kalau orang pribadi SPT tahunan orang pribadi itu adalah 100.000. Oke. Kalau badan hukum adalah 1 juta. Nanti beda lagi kalau seandainya SPT massa seperti PPN bisa jadi 500.000 atau SPT massa lainnya itu 100.000. Oke. Dan daripada buat bayar tagihan denda ini di pasal 7 Undang-Undang KUP 100.000 kan lumayan tuh, Mas. Iya, Mendingan benar. kalau bulan Ramadan ini buat apa nih, Mas? Beli takjil. Buat beli takjil, bener banget. Maaf, Mas. Satu Buat desa. infak. Ah, oh iya deh, Pak. Takjil juga bisa jadi sedekah juga lah, Mas. Kalau Iya, 100.000 kita takjil 1 RT pun pasti cukup. Oh, cukup banget buat Iya, kayak kolak gitu. satu RT ya. Iya, jadi gak ada alasan kawan pajak untuk tidak lapor pajak, apalagi telat lapor pajak, nggak Jadi, usah. Sebenarnya DJP ini cinta sama masyarakat. Cinta banget. Jadi kita tuh nggak mau ngeluarin surat cinta, cuman masyarakatnya aja kadang kurang peka. Apalagi gampang kan udah e-filing atau e-form gitu kan. Semuanya udah bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Di rumah aja sambil main yang muter-muter gitu. Ih, saya Sama- juga main loh Mas. Oh, atau nungguin lilin gini kan dapat duit. Nah, kan sambil lapor SPT tahunan kan bisa tuh. Bisa. Iya, oh. Jangan-jangan di bulan Ramadan jangan ngomongin yang nggak halal ya. Nanti pahala kita berkurang. Oh iya, Kita mohon buka lebih awal. Mohon maaf ya, mohon maaf kan pajak. Oke, saya cukupkan dulu. Saya Oke. Lukman, segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.